Andal lah. Nah, ya kan begini juara. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini Kang Diki Chandra. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita ngobrol dulu sama Kang Diki. Kali ini mau sapa-sapa dulu boleh Kang? Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki, yang hadir ini adalah 13 kecamatan plus kecamatan Jati Gede. Jadi ada 14 kecamatan. Biasa. Ada yang datang di jam 3 subuh. Sebelah sini. Mana yang datang jam 3 subuh? Nah ini jam 5 pun udah ada juga Kang. Iya. Sudah standby di sini menunggu akang-akang kayaknya. Mungkin biar lebih dekat Kang Diki boleh maju sini Ayo, Kang. ayo. Kita sehe dulu Bang. Kita sehe dulu aja. Coba, Ya. tuh, Ada makan dulu. Ya. Kumaha ada Mang? Nah, gitu. Cobi kekompakanannya. Ketika ditanya kumaha ada Mang, alhamdulillah wa Allahu akbar. Siap? Iya. Kumaha ada Kak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kenceng Kang ya? Kirang kompak. Kurang kompak. Aya nu kaluar ke irungan di dieu. Sakit Kang. Saya kali lagi Kang. Tes. Oh, semakin jauh semakin Sinyal, ya? Sinyal apa? Kumaha ada Bang? Tuh, manfaat kedah ngangge lengan panjang teh kitu lamun ngeyukeun simak karek pamalatak. Alhamdulillah paling nepangkeun heula sim guring Diki Chandra. Biasa dipanggil Deden. Punten Diki. Biasa dipanggil Deden lah gitu. Oh, abahnya. Kadang Om Bocor gitu. Kalau di snack sama TikTok mah disebutnya Om Bocor karena nggak tahu kenapa bocor. Nami abi Diki Chandra, omat yang mutamut ulah abi Diki Ihan. Pokoknya naon Diki naon Diki Chandra, bukan Diki Ihan. Matak lamun nyalon di Sumedang, hidup Diki, hidup Mang Ihan bahaya gitu Diki jeung Ihan. Sim kuring kalau pesan blasteran Tasik Garut. Jadi masih incu domba kene. Alhamdulillah biasa aya di dieu kalau pesan terkait dengan tentang sedekah. Nah, ngadongeng salit kita Bu. Yo. Jadi sejarahnya saya itu Ibu mungkin tahu bahwa saya pernah jadi pejabat. Saat ini saya sutradara, penulis, apa segala macam gitu ya. Oh, kehalangan cenah Bapak udah bidinya kehalangan. Si Bapaknya tanya, Ibu rek ningali abi jadi ningali bujur. Janten ngalamin, tapi perjalanan anak tuh luar biasa. Salah satunya mudah-mudahan ini tidak termasuk ria Bu ya, mudah-mudahan termasuk ria tapi lebih pada sosialisasi. Saya dalam keadaan hidup susah, Diki Chandra teh kapung kurma, kantos jadi calo angkot, kantos jadi pelayan Wendy's Burger di Bandung, kantos jantung pengamen di Tanah Abang, pengamen di bus kota. Itu yang dialami Diki Chandra. Cuman dalam kondisi susah pun saya masih berusaha untuk bisa berbagi, mudah-mudahan terlihat. Dan ternyata ketika kita berbagi walaupun sedikit, alhamdulillah ku Allah dipaparin anu langkung. Tiba-tiba jadi sutradara, jadi artis, jadi produser, jadi penulis, sampai pernah jadi pejabat. Apakah itu karena abi pinter? Bukan. Apakah karena kami hebat? Enggak. Sekolah kuliah lulusan SMA rumah Bu. Terus kenapa bisa? Allah. Nah, kenapa Allah? Karena kita mau bersedekah, maka muncullah yang namanya rezeki dadakan. Rezeki dadakan muncul karena apa? Hiji, orang teu hitungan ka kolot, kedua teu hitungan ka udah ke sekolah komo sekolah agama.
kehitungan ke rencangan. Jadi ketika kita punya, insya Allah jangan pernah merasa kehilangan. Akhirnya alhamdulillah di luar dugaan banyak rezeki yang bisa didapatkan. Itu yang pengalaman, dan ini asli, pengalaman asli Bu. Padahal dulu aku pernah jadi debt collector, ya pernah Bu, pernah hutang, pernah di Buah Batu di Raja Mantri nagih hutang. Ayo ditagih teh gondrong agung gitu. Sudah 5 power, tapi itu bingung gitu kan. Bisi gelut gitunya, pas dibuka pantau ternyata gitu. Aya naon, itu kejadian. Ini asli, dosa abi mun bohong. Ini kejadian asli. Asli kejadian di Raja Mantri. Jadi pas abi nagih, abi begang gondrong abunggur, ninggalin kaca teh, wadah gimana ditagih teh gitu kan. Wah, rada luas ya. Pas buka pantau, aya pergi naon gitu Bu. Orang gitu kan. Tuh jadi keterusan. Nah, banyak hal. Jadi mungkin juga pernah dengar ada Sule, ada Rina Nose, ada Maili bukan kaleng-kaleng. Maili bukan kaleng-kaleng itu supir Bu, supir Abi di bumi. Setelah keluar, konsep sedekah berjalan, akhirnya apa? Berapa bulan kemudian ngobrol, penghasilannya 600 juta per bulan. Maili bukan kaleng-kaleng di YouTube Bilali. Sule dan yang lain-lain juga sama. Dulu Sule, Rina Nose, Fidaus ngumpul di bumi segala macam. Yang saya share adalah jangan pernah pelit dengan harta yang kita miliki karena itu semua titipan. Tapi gini aja nu benghar pedit segala macam ujian eta mah. Biasanya saya nggak usah sebutin siapa, ada teman saya benghar, susah we hirup teh. Pokoknya pemajikan teh cocok wae. Ayo we itu pasti segala macam gitu kan. Apakah itu juga kenikmatan? Enggak, percuma benghar. Teu bisa manggih bikin kopi. Abi mah alhamdulillah teu benghar ge. Teu benghar juga nu sanes. Pun bojo setia tiap hari pun bojo ngaos. Selalu taklim online ngaos, mimpin ngaos tiap jam 3 subuh. Alhamdulillah tidak pernah, kadang-kadang mun kaboboan sok kaliwat oke, tapi hampir tiap hari yang saya lihat itu saya selalu tahajud, selalu ngaji. Apakah saya yang mendidik istri? Bukan. Apakah istri saya yang hebat? Bukan. Karena Allah. Tapi kenapa Allah bisa menjadikan kita seperti itu? Salah satunya adalah kita berbuat baik, kita bersyukur nikmat, dan yang paling utama kita juga bersedekah. Ibu tahu saya pernah kerja jadi di Wendy's Burger, gaji saya itu 90.000 sehari. Sebulan. Plus cleaning service 1.000 sehari. Jadi total 120.000. Kadang-kadang sekedul Bu, tos bersih, tos di kumaha, kalau kesan bos Abi teh pikas beuleun lah gitu kan. Ini masih kotor, jadi dikit ini masih kotor debunya. Duit jam 1 wengi, wibu bersih teh. Gaji mengukur 120.000. Satu saat Abi ngeluh di tempat tukang rokok, ngeluh gaji cukup letik kieu gawe capek. Tiba-tiba tukang rokok, Abi bujangan harita. Tukang rokok teh icalan rokok, jongko alit, gaduh bojo hiji istri 2. Gaduh bojo hiji putrana 2. Lep, ada nih, Abi tuh ngalamun ngeluh. Si tukang rokok tiba-tiba nyari oski, daguan sakedeun. Naon? Iya daguan rokok urang. Lupa aja teh. Selumpat diantosan ku Abi dongkap deui nyanak artos 500 sing goreng mah pil. Mangkel mobil nu bade keluar teh Wendy's Burger. Ningalikeun artos 500 perak. Punten ieu rada kasar tapi ieu rada ieu nya. Hanya ningalikeun 500 perak ka Abi. Anjing begitu. Anjing kan lekoh duka sekolah di mana? Anjing 500 gitu nya. Abi kaget Bu. Abi nu bujangan nyepeng artos 120.000 ngeluh. Sementara si teman Abi yang tukang rokok gaduh bojo hiji putra 2 kayak 500 menibagja pisan. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, ternyata kebahagiaan yang dicari oleh kita, yang dicari ibu-ibu, yang dicari sama pejabat-pejabat, yang dicari oleh semua orang yang ada di dunia adalah kebahagiaan itu tidak muncul dari berapa besar harta yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki hari ini. Betul nggak Bu? Kunaon aya salaki selingkuh karena tidak bersyukur. Padahal selingkuh lagi sarua bau hitutna. Gitu kan ya. Anggar problemnya apa? Syukur nikmat. Maka saya di keluarga alhamdulillah sampai hari ini selalu menyampaikan ke istri anak saya, salah satu doa yang kita minta adalah ya Allah berikanlah rasa syukur kami atas apa yang kami miliki hari ini. Kenapa? Karena pasti bahagia. Orang menang ya alhamdulillah.
menang ya alhamdulillah. Itu yang dinikmati, sehingga ketika Allah mengirimkan rasa syukur, mau ayat koruptor. Kenapa bisa ada koruptor? Kan rata-rata balenghar bu, balenghar, harebat, palinter, berilmu, tapi gini korupsi. Ketika Allah mencabut hidayah rasa syukurnya, orang bisa melakukan apa aja. Abi upami dicabut rasa syukur aku Allah, ningali istri bisa gitu kan. Ayat gue ngalingkung dikicep nabi teh. Kenapa? Karena dicabut. Tapi alhamdulillah saya sutradara bu, sutradara makan sok di dongkapanku artisnya, artis tadi bapak jangan gitu kan gitu. Tapi nabi ninggalin nulis jadi geuleuh gitu kan, gitu kan dulu balalangor teh. Makanya nggak pernah ada gosip apa-apa. Karena abi hebat bukan, karena abi pinter, karena abi soleh bukan, karena Allah, karena doa istri, karena doa orang tua. Mudah-mudahan rasa syukur kita, terutama ibu-ibu yang di sini dan semuanya bisa bertambah, dan Allah tambahkan setiap harinya supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur nikmat. Anak buah saya dulu ada yang menjadi koruptor, ditangkap. Salah satunya ibu-ibunya tidak punya rasa syukur, hayang itu hayang je, sehingga kepaksa salah kina. Jadi rasa syukur ini luar biasa, ini menjadi patokan yang utama. Jadi tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Satu, bersedekah. Kedua, bersyukur. Dan yang terakhir, bersabar. Saya memang sabar segala baruh kamari main atau rada saalit bu, gitu kan ya. Bersabar ini juga bagian daripada apa yang saya jalankan. Saya sampaikan semua ini lebih kepada karena tema hari ini adalah bersedekah. Dari sedekah itu juga akan ada rezeki berlimpah. Tema kita hari ini juga adalah bersyukur. Dari syukur itu juga akan ada bahagia. Tema karya hari ini juga bersabar, karena dari sabar itu bukan segala baru, tapi kita terselamatkan dari banyak hal. Insya Allah. Alhamdulillah bu, saya pernah diundang sama Pangkostrat salah satu wilayah. Saya dikasih mobil, ditawarin mobil. Kang Diki milih mobil kemana we? Pernah. Wallah di Bandung. Sampai kuabi ditolak, pulang-pulang pun bojo ngambek si bapak masuk mobil, lebar kita cokot. Sempat segala macam. Tapi saya bersabar dalam hal meraih rezeki. Saya nggak mau menjadi orang yang hanya menerima. Almarhum bapak saya, Raden Dugi Cananegara, meninggal di rumah sakit dengan memberikan pelajaran ke saya bahwa bilang, Ki, Deden kalau nerima uang, Deden harus berkeringat untuk mendapatkan uang. Itu salah satu pesannya. Jadi ketika bapak saya masuk ke rumah sakit, saya nyari duit nggak dapat bu. Wah bingung buat bayar. Sampai akhirnya saya kasih tahu papa, ini saya dapat duit 100.000, masih kurang sih, tapi kemarin ada yang masih 1 juta, tapi cuma saya ingat apa kata papa, Dan jangan pernah menerima uang tanpa bekerja, tanpa berkeringat, karena uang 100.000 jauh lebih besar dibandingkan uang 1 juta. Kalau 100.000 itu hasil kerja dan keringat sendiri, kalau ada 1 juta yang hasil minta-minta, apalagi maling. Ini pelajaran yang almarhum bapak saya sampaikan sampai akhirnya meninggal di hari itu juga. Hari itu juga, tapi udah malamnya meninggal beliau. Dan itu saya tanamkan. Saya ingin bekerja keras, saya ingin mendapatkan uang rezeki yang banyak, tapi berkeringat, dengan tanpa harus menipu, tanpa maling, tanpa meminta-minta. Itu juga yang menyelamatkan saya di saat saya menjadi wakil bupati. Saya disebut wakil bupati paling miskin di Indonesia, karena saya nggak bisa nyekolahin anak saya nomor 1. Jadi ketika saya mengundurkan diri jadi wakil bupati, saya jualan bu, jualan di pinggir jalan di Bumi Wiyata, Buperta Cibubur. Di pinggir jalan biasa jualan beas, jualan dodol, bari syuting, lompat syuting, misalnya lagi. Sampai ada orang nanya, Kang Diki kan mantan pejabat, emang nggak gengsi jualan begini? Itu udah yang penting halal. Dan lagian gengsi mah yang lebih bahaya mas sebenarnya geng motor gitu. Gengsi makan lebih daripada geng motor gitu. Karena gara-gara gengsi orang nggak mau kerja, gara-gara gengsi orang nggak mau usaha. Era gengsi banyak sekali membuat kita menjadi bandul dalam hal kreativitas, dalam hal berusaha. Akhirnya pelan-pelan saya dari tukang dagang bawah, setelah bereaksi dari pejabat, akhirnya pelan-pelan saya jalan lagi, dan Allah kirimkan banyak dia sampai akhirnya saya bisa nyekolahin anak. Karena anak nomor 1 nggak bisa sekolah setelah selesai jadi pejabat, saya nggak punya duit buat nyekolahin. Tapi saya nggak ngeluh,
mengemis, karena saya yakin Allah akan senantiasa berikan jalan keluar kepada saya, dan jalan keluar untuk anak saya sekolah. Lucu Bu, istri saya jual emas ke enci-enci Cina di Garut. Setelah jual emas, encinya nanya, kepo, ibu kenapa sih jual emas, ada apa? Enggak, mau nyekolahin anak. Garut gue murah. Kamu gue jual emas ya, si papahna lagi nggak punya duit, karena uang istri adalah uang istri, uang saya uang gua, jadi saya pinjam ke istri. Tiba-tiba setelah beli, istri saya ke mobil, dikejar sama si enciknya. Ibu, ini emasnya saya balikin. Kenapa? Ibu kan udah sah ya, saya beli emasnya ya. Udah, dalam agama ibu udah sah ya. Ini buat bapak sama ibu saya. Sampai istri saya 3 hari 3 malam nangis haru sama si enci itu gitu kan Chinese-nya. Nah intinya, selama kita berada di jalur yang benar, selama kita ada di dalamnya Allah, selama kita ada di tidak menyakiti orang, insya Allah akan ada keberkahan buat kita semua. Amin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan manfaat. Ibu mau bareng ngomong gitu, bareng yang ngelain gitu. Mau bareng ngomong, ya nanti kita dipoto, boleh sih dipoto. Oke, sementara itu yang apa tadi Bu? Pertama adalah kita harus bersedekah. Kedua kita bersyukur, kita bersabar. Itu aja pokoknya yang paling diutamakan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa diselamatkan. Jangan pernah meminta pada kita tidak punya masalah, karena masalah mah pasti ada. Tapi jangan juga minta ada masalah, biarin aja mengalir. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bisa fight, bisa bertarung dengan setiap masalah yang ada. Kita bisa menjadikan masalah yang ada menjadi jembatan untuk lebih dekat kepada Allah. Terima kasih Ibu. Lagi saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti kita ketemu lagi Bu ya. Buka ayah naon abi mau panitia we. Memang tidak pernah ada habisnya ya Kang ya. Ada, selalu ada hikmah di balik semua pengalaman dengan sedekah. Sekarang mau tanya, Iren mau tanya Kang. Ya. Pengalaman apa yang paling memalukan buat Kang Diki? Pengalaman memalukan dulu, saya itu SD pemalu Bu. Pemalu bisa, jadi kalau ngobrol sama istri, mau sama cewek gitu, ada tunggu. SD tuh punya istri? Bukan, kalau ngobrol sama teman-teman cewek gitu, lagi ngobrol atau isin gitu kan. Sampai suatu saat ketika saya pilek, ayah nunggulis di SD teh. Kita ngobrol gitu kan, balik dulu, aduh cari, ningali, tiba-tiba ngabodor, saleuti sadaya ada abisin, saya itu ditahan, penuh dan gitu. Pernah mau gitu udah dikasih tahu, sore sekolah gitu, jadi pasti penuh gitu. Itu mau hilang habis gitunya. Untungnya zaman akhir nama kan ada video viral deh lah, bahaya. Kalau ketemu gimana sekarang Kang? Sekarang nggak malu. Tetap malu ya. Karena mau pernah iklan nunggunya tadi. Kang Diki tadi kan ngomongin tentang sedekah. Saya teman-teman dari Yabaki juga sedang mengedarkan kencreng untuk pembangunan masjid dan juga para pesantren mungkin di Bangka Cibukit, bersama ngajak seluruh masyarakat memberikan sebagian rezekinya untuk teman-teman dari Yabaki yang akan membangun pesantren. Oh, kita ya apa ya? Ya alhamdulillah kalau misalnya kita yang saya cerita tadi bahwa memang sedekah itu luar biasa bisa menyelamatkan saya secara pribadi dan kita semua. Banyak kisah-kisah yang membuat kita menjadi lebih bahagia diberikan. Satu, saya itu punya, saya nggak usah sebutin orang. Saya bilang ada orang yang kaya banget Bu, kaya banget. Jauh sama saya jauh, dan saya ketemu banyak orang-orang kaya ini tidak hanya satu, beberapa. Yang satu hidupnya berkekal, dia punya tamu luas. Satpamnya, penjaga rumahnya itu dari Kopassus, gonta-ganti, siang Kopassus 1, malam Kopassus 2. Hidupnya tidak pernah tenang. Mohon maaf, masih saudara saya juga. Hidupnya tidak tenang sampai akhirnya dia menyadari bahwa kekuatan sedekah baru dia lebih hidup tenang sampai akhirnya meninggal dunia. Dan dia ajari saya, dia orang tua, dia termasuk orang tua saya, mengajari bahwa yang membuat saya tenang adalah sedekah. Saya cerita saya tadi lagi juga bahwa saya itu bukan orang berada tiba-tiba punya duit banyak, enggak. Saya sekolah kuliah aja nggak lulusnya karena nggak sanggup bayar. Ketika saya tanpa dengan sendirinya bersedekah, alhamdulillah Allah dikasih rezeki dadakan. Yang saya bilang tadi, saya main sinetron pertama adalah apa?
pada saat Ustadz Jepri sedang ada masalah almarhum. Karena bingung saudara, bingung, isna, kan udah saya cek main kebetulan. Sinetron Bidadari yang terluka almarhum Haji Mas Said kebetulan bermasalah. Bapak Kris Yaudolari lihat saya, itu siapa tuh? Pemain itu main. Lorong waktu Haji Pangestu sedang bermasalah, akhirnya saya yang dipanggil. Saya bingung, jadi sebetulnya saya nggak cari kerja sebetulnya. Banyak dipanggil, kenapa bisa kayak gitu? Kata guru saya, ditanya, kisah sedekah tanah, sedekah asal, biasa ada standar nih mah. Cuman memang nih mudah-mudahan karya, cuma memang abi mau nyetir nyalira ayah aki-aki. Benerin, bapak pada ke mana? Mereka Bogor atau Sandes, saya kontak tadi, gitu kadang-kadang siapa. Saya takut menceritakan ini, tapi saya harus cerita supaya menjadi contoh buat kalian. Ketika setelah saya nganteran si bapak dan cuma ngasih duit, nggak gede, cuma 20.000, besoknya saya dapat cuy. Jadi sebetulnya selama tanpa diniatkan, saya mau nyumbang, saya mau memberi orang, mudah-mudahan saya dapat rezeki gede, nggak niat begitu, nggak tulus, ikhlas, karena Allah. Tiba-tiba dapat gantinya. Dan contoh-contoh cerita ini banyak sekali di dunia dan ini sering terjadi. Kadang-kadang orang pedit jalan na mobil, ayah mau barang main teh taman cenah beungat ge usah dipikirin eta mah itu urusan Allah. Ayah mah bikin we gitu kan. Begitu ayah nu bikin jalan lah geus teu ngalih teh nah bikin jalan kayak gituan. Ngamuk gitu nah ayah mah pasikeun we daripada orang sedekah teu ngomongnya dosa. Cuma mendingan ya udah kita mampu beri, nggak mampu ya udah nggak usah berpikir macam-macam. Gitu kan, dan artinya nilai ketulusan itu yang paling utama. Mudah-mudahan kita digerakkan untuk sedekah tulus termasuk dalam pembangunan pondok pesantren yang sekarang ada. Kalau ada silakan tulus. Saya sih menyarankan kalau nggak tulus nggak usah, gitu kan. Tapi kalau kita yakin bahwa insya Allah ini akan memberikan dampak yang positif buat kami juga. Ya Allah, niatkan tawasul itu kan begitu. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menyelamatkan, nggak ada masalah karena bagian bertawasul, nggak ada masalah dengan ya Allah, selamatkanlah ibu saya, sembuhkanlah ibu saya yang sakit ibunya mungkin, yang bapaknya sakit, nggak apa-apa, dilihatkan seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, katanya ada lelang-lelang apa itu saya nggak tahu juga, ada lelang katanya ya, ada lelang ya, boleh. Betul, kan. Jadi nanti kata ada lelang, jadi barang-barang saya mungkin kalau mau tas beli ini boleh nanti bisa sok dilelang apa tugas. Masya Allah, alhamdulillah. Ireng mah kabita blangkona, boleh tuh bunda, mangga yang mau blangkongnya Kang Diki, boleh. Paling upami kolot mah ulah bingung, bingung. Gatek uina gitu. Ya, gitu aja mungkin yang apa lagi? Udah? Ini banyak dari Kang Diki ya. Sebentar ya, mungkin karena ini ada datang bisa ada yang mau nanya, saya kira mungkin ada satu orang. Di sini satu orang. Yang mau nanya boleh Ibu? Yang mau nanya, angkat dulu tangannya. Yang mau nanya, yang mau boleh. bertanya ke Kang Diki. Oh, ada Kang Diki. Boleh Bu. Ada yang mau nanya Bu? Ibu, sini Bu. Sisa satu tadi orang. Ibu angkat tangannya. Oh, siapa yang mau bertanya? Ada yang malu-malu, tadi udah angkat tangan. Malu-malu ya? Ini kayak Kang Diki ya, malu-malu. Oh. Ayo Bu, ada yang mau nanya Bu? Yuk. Ada yang mau nanya Bu? Ayo. Ayo dipoto aja, bukan nanti. Masya Allah, kumaha bunda, mangga. Ibu Ida Rosari dari Subang. Subang. Oh tuh di sini Bu, bisi. Sini Bu, yang nanya dipoto. Oh iya sini. Ayo. Sini Bu, yang nanya dipoto. Sini. Nanya Kang Diki, udah punya istri belum? Udah punya istri mah tuh, 4 pun anaknya. Udah punya anak belum? Udah 4 anak saya mah. Iya Ibu. Kira tuh pertanyaannya gampang tapi susah dijawab. Mudah tapi Alhamdulillah. Jawabannya. Pun anak kayak 4, 2 pasang, dua istri, 2 pemegang. Pun bojo, hiji. Sanes nembe hiji. Mana yang di sebelah mana lagi nih? Mau nanya Bu, sebelah sini belum? Sini Bun. Ya. Maju Bun, sini. Mau sekalian selfie boleh Bu? Boleh. Sini Bu, maju aja. Ini siapa Bun? Katina Langsung Sini Ibu langsung foto. di pangmotokeun Bu.
Bapak Assalamualaikum MC. Kang Diki, Mangga, Taman. kemana tuh kan? Nah, siap. Apa kiat-kiatnya membina rumah tangga Kang Diki Oh. agar menjadi rumah tangga sakinah mawadah warahmah? Aduh, siap. Siap Ibu Nun. Jantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu saya, Ibu saya. Liah ti Jatinangor Pak. Oh, Ibu lihat. Nangol. Maafin Kak Jatos ya Pak, Abi bukan Jatos. Wow, siap. Waduh, Masya Allah. jadi hoyong ke atas tuh. Siap. Atau nuhun Ibu ya, Jatos. Jadi saya bantu juga promosi Jatos bulan ini ya, ngajar Jatos yuk. Ya, sebetulnya format bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah ada dari zaman dulunya. Kita contoh aja bagaimana kehidupan Nabi Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi cairnya tergantung anu can ibak mah itu pasti reuna tuh. Katanya hari bak atuh. Tiap orang berbeda. Kalau untuk umum, secara umumnya tiap orang berbeda Bu. Karena tiap pasangan suami istri memiliki karakter yang berbeda. Saya sendiri punya cara sendiri. Abimah singkatnya sederhana sareng pun bojo. Sederhana tapi saling balas-balasan. Balas-balasan diri, yang balas-balasan doa. Jadi habis sering mendoakan istri, sering mendoakan Nabi. Ini balas-balasan yang sering kita lakukan. Kedua, kita sepakat manusia itu kan ada marah itu kan anugerah Bu. So ayam kabubeng kemudian jadi penyakit sabar ting karena ngambek. Jadi marah-marah aja nggak apa-apa. Cuman bagaimana kita tidak menjadi orang yang dikendalikan oleh amarah. Amuk-amuk segala nampar, KDRT dan segala macam itu yang paling utama. Jadi jangan pasangan untuk tidak marah aja, tapi yang benar, yang toyib, yang benar, yang baik gitu kan. Itu yang saya lakukan dengan istri. Dan ketika istri marah, saya yang harus belajar untuk sebuah standar. Saya yang harus bisa meredam amarah, pun sebaliknya. Alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah ada pertengkaran yang kumaha dengan Bun Bojo, baik-baik saja. Apakah pernah berantem? Pernah, badan pernah gitu kan. Tapi tidak sampai bagian-bagian baik apa sampai ribut jalan bisa ranjang. Alhamdulillah nggak pernah, karena kita berusaha itu. Kenal habis bisa bahasa komeng, saya kayak begini karena begitu, pokoknya yang main pasti ketinggalan gitu kan, karena Bojo ngepeng sama komeng. Jadi mundur ngambek abis sok juga komeng, wah ngambek mulu mana gitu kan. Pelan Jumat nggak dapet deh seri mana teh pun Bojo resep kata si ngepeng kata si saya kadang-kadang gitu, maaf dong tak seri pun Bojo gitu kan. Jadi alhamdulillah kita sekedar Bun Bojo juga kocak orangnya, orangnya kocak. Dan itulah rumah tangga kami. Tapi ini bukan contoh yang mungkin dicontoh oleh ibu. Jangan dipaksakan karena tiap orang beda. Aja sarogan tetap heureuy, yang salaki adu ngambek gitu kan. Ada juga yang mungkin caranya berbeda. Jadi intinya adalah paham dulu karakter suami, pun sebaliknya berikan apa yang disukai suami, pun sebaliknya. Itu yang paling utama. Jadi contoh saya ini bukan contoh yang harus pelak-pelak dicontoh. Itulah kurang lebih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya. Jadi ini juga kita ada dari panitia, kita akan lelang Kang Diki. Betul. Kita akan lelang baju sama ada sorban. Ya, punya Kang Diki kan digeberkeun ya lah. Digeber. Apa yang digeberkeun? Biar tahu dulu ibu jamaah yang ada di sini apa yang mau dilelang tuh. Sok dianggol lagi dah. Asep. Keren. Insyaallah keren. Yuk. Gimana Kang Ferdi ini? Kita lelang dulu dari 500.000. Iya, siapa nih? Kadang-kadang saya syuting, ibu wah Kang Diki banyaknya bajunya, enggak semua baju itu disiapin oleh tim wardrobe. Tapi kadang-kadang selain wardrobe menyiapkan, kadang-kadang kami juga belanja untuk keperluan syuting. Dan banyak bagian-bagian yang terpaksa harus dikeluarkan. Kenapa? Karena katanya barang-barang kesayangan yang tidak dipakai di rumah atau rumah gede yang tidak terpakai ruangannya, besok lusa di akhirat akan meminta pertanggungjawaban. Jadi memang saya takut kalau ngumpulin barang-barang dari TKP mah gitu, sehingga
kalau ada mungkin acara-acara seperti ini segala macam bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Betul sekali ya. Mana Yuk, pribadi, kita akan buka dengan 500.000 ada yang Ya, 500.000 semua diberikan kepada Yayasan Yabaki Betul untuk sekali, pembangunan ya. pesantren, rumah tahfidz Quran dan panti yatim. betul sekali. Yuk, siapa Bu yang mau 500.000? 500.000. Jaminannya akhirat surga, Iya, insya betul. Allah. Insya Allah, insya Allah, masya Allah. Ini kayaknya bagus banget ya, Rik? Iya ini, enak banget nih Averdi. Ayo Bu, Lebar, yuk. ayo Bu langsung. 500.000. Tuh. Angkat tangan, boleh? Silakan. Insya Allah dipaparin rezekinya Ibu. Mangga. Siapa yang mau Ibu? Kalau ada yang mau Ibu? Masya Allah hari ini Yuk, beneran. silakan 500.000. Atau tuh itu kita turunkan aja. Boleh, silakan. Berapa Kang? Berapa? Ya boleh. Yuk, 300.000. Iya tuh, Yela we, lelang Yela dan Wabi. Nah, Oh, yuk. saya buka ini buat yayasan juga nggak apa-apa. Betul. Yuk. Sebetulnya harganya lebih murah dari yang saya sampaikan sekarang, tapi malah pribadi 100.000. 100.000 Bu. Silakan. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Mangga. Sini teh ke Iya. Oh, depan. masya Allah. Ada yang mau lebih gede lagi? Ada yang lebih gede dari Ada yang 100.000? lebih 200.000? 200.000? Ada? Nggak ada? Ayo tuh, ayo tuh, ayo Ada tuh. lebih? Oh, ada 200.000. Silakan. Makanya jangan. Berani 200 ribu. Iya. Ya. Ada yang lebih dari Ibu berapa beraninya? Lebih 200. Wantun sabaraha. 150. Ayah nu langsung di 150. 200? Jaya, 200 ada? Ayo 200. Jaya, langsung di 150, 175 atau 200, 160. 160 Ya. atau 155.000. Berapa Bu? Sini Bu, maju ke depan berapa? Oh, berapa Bu tuh? Ada dua. Mana? Yang mana langsung tadi? 160. Oh, Oh, seberapa tuh? Makanya Sabar Oh, apa? 170. itu 200 tuh. Berapa? 200.000 Bu. Yang mana 200.000? 200 itu 200 tuh. 200. 200 Boleh Bu. ribu. Silakan. Jangan dulu ya, 200.000. Ada, langsung di 200. Ya, lebih dari 200.000. Yuk. Harus Ada langsung lagi 200 saya. yang lebih? Ketang dukin ke 5 solusi. Yuk. 5 4 Langsung di 200 saya. 3. Berapa Oh, Bu? tuh. Tuh, seribu. Berapa? 250. Langsung 250. Sabar Lebih apa? 250. Bapak sabar apa? Bapak Berapa sabar. sebelah? 25 Sami. 25 Sami, 25. 255.000. 5.000. Sabar. 300. Bebas sampai 5. 1, ada yang lebih dari 300. 1, 2 2, 3 Langkung 300, ayo Ada yang lebih dari 300? Ayo langkung 300 saya. 4 5. Oke, Mangga mau kabarin, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran Pak. Kita foto Ya, kan dulu. foto di dia teh pemotokin teh sama bapak teh. Ayo. Bisa kok. Ayo foto Pak. Di foto biasa, mangga. Alhamdulillah. Tiga pengantin. Amin. Sip. Masya Allah, tasbih Iya digitalnya. betul, ini dipakai terus sama Alhamdulillah. Kak Miki pasti ya. Masya 300.000 Allah, rupiah. banyak berkahnya insya Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ini gimana Sorban? Iya ini. Iya, insya Allah kangge pasantren mudah-mudahan si jantan barokah kangge bapak, karena hajat bapak, karena kesehatan bapak selena. Amin. Aturun bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Aturun. Masya Allah, terima kasih atas Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ini sorban kan? Sorbannya So, sorban dari tadi 300.000 juga. Ini sama 300.000. Bu, sorban Bu 300.000. Yuk, siapa yang mau sorban 300.000? Sorban Bu. Yuk. Ya Bu, sorban 300.000 aja. Ada?
Ayo nu wantun. Saya nonton Bu. Ayo Bu, Saya Bu. nuntut 300.000 mangga. Oh, Insya Allah berkah. 300 gitu ya? Mohon. Oh, 300. Ya, 300.000 rupiah Ibu. Dapat sorban Sorban. mewah. Masya Allah ini bagus loh Bu. Pak, buat sorbannya. Mangga silakan. Yuk. Saya. No. Ada, cukup barang yang ada lagi yang lain. Ada baju. Baju. Ayo Itu semangat baju. ya, Kang Diki. Pangsi. Ini baju pangsi. Nah, ini Nah, baju ini- pangsi. Kesukaan Kang Diki kan. Buat suaminya Bu. Ada satu style. Kalau ini satu style, atas bawah. Ya. Nanti kalau ada yang mau ikut boleh siap-siap. Tapi Iya. mungkin di akhir-akhir acara aja ya, ada Abi dia. Tuh, iya. Masa Abi namut kerudung ibu kan bingung. Ini Bu ada Kalau mau pangsi. ikut, iya. Biasanya pangsi di setiap hari Rabu ya Bu. Betul? Betul, Rabu Nyunda. Rabu Nyunda Ah, kalau di Bandung. Di iya. Sumedang juga sama ya Bu. Kita Sama. buka dengan harga 500.000 dulu. Ya, silakan. Pangsi. Pangsinya Apa, Mbak? ukuran apa itu? Ukuran XL. Iya, XXL. Ayo, pangsinya ukuran XXL Bu. Kenapa? Oh, bebas lah. Aja nih datang ibu maunya apa, mau ikut, mau jas silahkan tinggal ngomong aja. Ntar saya sama aja nanti ke panitia ya. Paling lanjut dulu sama MC ya. Bantai ya. Baik, terima kasih Kang Dika. Oke, Mohon nanti pisan. lagi Bu ya di ayat talkshow jadi. Udah oh ya. Oh talkshow-nya udah nggak berarti ya? Ini udah terakhir berarti ya? Oh gitu. Berapapun jumlahnya, silakan bisa menghubungi ke depan dan bisa difoto bersama Kang Diki. Betul sekali. Silakan kepala Bunda. Ya. Akan membeli gula aren. Ya, silakan. Foto bareng dengan Kang Diki. Maka untuk semua bapak-bapak ibu-ibu bisa ke depan langsung. Maka benar langsung. Berapapun, alhamdulillah kami hargai karena sudah berkenan untuk membeli produk dari Alburus Ayo kita kumpul di sini yuk sambil beli gula sambil foto. Boleh